Berikut ini adalah salah satu klaster binaan kami, BRI Unit Ngerayun, kantor cabang Ponorogo. Klaster ini dipimpin oleh Bapak Taryanto. Beliau adalah salah satu pendiri untuk kelompok sapi perah ini. Beliau juga sebelumnya berkarir di sebuah lembaga keuangan yang memutuskan untuk resign dan membuka usaha atau kembali ke kampungnya membuka usaha sapi perah ini. Untuk jumlah populasinya kurang lebih sekitar 350 dalam satu kelompok, terdiri dari 100 anggota, dan juga dari 100 anggota tersebut hampir 100% untuk tabungannya dan juga transaksi pembayaran gajinya sudah melalui BRI Unit Rayon. Dan juga Pak Taryanto sebagai ketua kelompok, kita berikan fasilitas yaitu berupa agen briling. Jadi ketika seluruh pembayaran nasabah atau pembayaran gaji dari para peternak itu langsung dimasukkan lewat agen briling dan ditransferkan sesuai dengan setoran susu peternaknya. Pada awalnya kita mulai memelihara sapi perah mulai tahun 2011 dari awal 7 orang peternak dan sekarang alhamdulillah sudah sekitar 100 peternak. Populasi total sekitar 350-an ekor. Dulu alhamdulillah Mas pernah bekerja di suatu lembaga perbankan, akhirnya sudah sekitar kurang lebih 12 tahun. Dari situ ada pemikiran untuk memulai usaha sendiri dan alhamdulillah setelah kita kembali ke kampung dengan melihat potensi yang ada, akhirnya belajar memelihara sapi perah itu Mas. Kalau suka dunia mesti ada Mas, karena pada awal-awal itu karena kita secara pemeliharaan belum punya pengalaman sama sekali, akhirnya awal mula memelihara itu 1 ekor, dan dari 1 ekor itu kendalanya karena kurang ilmu ya. Jadi kurang ilmu untuk pemeliharaannya sehingga awal itu sapinya bobrok mungkin 2 minggu, akhirnya ya itu. Terus produksinya juga belum maksimal. Satu hari awalnya itu masih sekitar 7 liter untuk 1 ekor dan sekarang alhamdulillah sudah bisa mencapai 24 liter. Kita gabung ke wilayah Trenggalek Mas, yang pada notabene yang sini kan secara geografis wilayah Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, karena kita bersebelahan dengan wilayah Trenggalek sehingga karena dulu yang waktu ada pertama di wilayah Trenggalek akhirnya kita gabung ke Trenggalek. Walaupun di awal saya bilang bahwa untuk store ke Trenggalek itu 1 hari 3 liter kurang seperempat jadi 2 liter 0,75 kata Mas. Itu gini Mas, ceritanya pada waktu itu memang ada wilayah Ponorogo bawah itu rencana mau buat koperasi susu, terus akhirnya kita studi banding ke yang sekarang kita bekerja sama itu PT Gas itu ke Ngantang. Jadi awal mulanya dari PT Gas itu menyediakan cooling. Yang pertama dulu kapasitas 1 ton atau 1000 liter dan sekarang alhamdulillah sudah kapasitas 2.500 atau 2,5 ton 2 unit pendingin. Sementara ini kita dari kelompok peternak teman-teman itu bisa menghasilkan 3,2 ton tiap hari. Jadi 3.200 liter rata-rata. Diantar sendiri dari peternak, tapi juga dari kami karena di wilayah tertentu jauh, akhirnya ada yang namanya tempat pos penimbangan. Jadi bukan pos penampungan, pos penimbangan setelah berkelompok, satu kelompok ditimbang akhirnya nanti disetor ke pendingin atau ke pos penampungan. Kalau pagi hari setor jam 6 sampai jam 7 dan kalau sore hari jam pukul 16 atau 4 sore sampai jam 5 sore. Kalau bicara kendala, memang kalau kendala yang paling utama itu karena kita di
hewan itu pada awalnya mulai itu dari kesehatan hewan, termasuk petugas kesehatan ya. Alhamdulillah kita sudah mulai difasilitasi oleh pemerintah, dan yang kedua itu karena akses jalan yang menuju ke tempat kita itu masih lumayan agak sulit, jadi itu kendala yang utama. Memang harapan kami nanti dari pihak-pihak terkait bisa memperhatikan kami yang notabene di wilayah pinggiran yang kita juga ingin berkembang, paling tidak bisa mandiri dalam arti secara ekonomi dengan memelihara sapi perah tersebut. Kalau dulu kita punya gaji, ya Mas. Kalau dulu kita masih manual, dalam arti kita masih menggunakan cash atau tunai, ya. Tapi alhamdulillah dengan seiring waktu dan karena kembali lagi perjalanan dari lembaga keuangan sampai ke wilayah kami ini agak jauh dan lewat tengah hutan, jadi kita meminimalisir resiko. Jadi alhamdulillah dari pihak BRI kita difasilitasi untuk membuat drilling, jadi itu sangat membantu kami sekali karena alhamdulillah dari resiko juga sedikit, dan dari teman-teman responnya juga positif, dalam arti kalau dulu cash itu uang itu katanya cepat habis, tapi alhamdulillah dengan adanya kita masukkan ke rekening tabungan, kita transfer ke rekening tabungan, jadi untuk penggunaannya juga seperlunya, jadi tidak harus langsung habis, Mas. Pak Said, jenengan tumut Pak Tar ini pun berapa tahun? Nopo mulai tahun pinter jenengan? Kalau mulai tahun 2011 Pak. Oh berarti termasuk yang paling pertama? Termasuk paling awal kalau paling awal nggih. Nggih, sareng kali Pak Tar. Sareng Pak Tar. Nggih. Pertama nih kok jenengan pinter lembune? Kali. Lembune kali. Nggih. Kayak sakniki pun? Sakniki alhamdulillah pun 7. 7 nggih. Nggih. Alhamdulillah. Sing meres pinten Pak niku Pak? Sakniki sing meres gangsal Pak. Gangsal nggih. Pak Said. Nggih. Iki jenengan sampun dados nasabane BRI napa dereng? Ampun. Sampun nggih. Nggih. Sing tabungan apa sing pinjaman apa kali-kali Nggih, kali-kali pinjaman nggih, tabungan nggih. Oh. Nek sing tabungan niku berarti bayaran susu langsung lebet mriku? Nggih. Langsung ditransfer Langsung transfer nggih. Alhamdulillah. Nggih. Terus nek sambutane pinten Den? Menit pinten jenengan? 100 Pak. 100 nggih. Nggih. 100 niku dados pinten sapi? Kawan. Sekawan nggih. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Nek niki harapane jenengan Pak ke depannya terkait sapi perah niki teng Desa Ngandel pripun? Soalnya kan yang di Ngandel ini kan masih sementara cukup Ngandel aja, nggih. Nggih. Terus di tempat lain desa lain masih dereng. Nek harapannya jenengan secara umum niku napa? Nggih, harapane khususnya Ngandel semoga jadi makmur, terus bisa ekonominya bisa maju, rakyatnya bisa makmur semua. Itu harapannya. Niku nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Said. Nggih. Mugi-mugi nanti usahanya sapi perah jenengan semakin lancar. Amin. Nggih, Amin. semakin maju dan berkembang. Amin. Matur nuwun. Nggih, alhamdulillah. Nggih.